Aku, Umar Said Jongko Adinongko, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Fashion merupakan kombinasi atau perpaduan dari gaya dengan desain yang cenderung dipilih, diterima, digemari, dan digunakan oleh mayoritas masyarakat. Perpaduan dari produk-produk yang digunakan dapat memberi kenyamanan bagi orang-orang yang memakainya. Salah satu produk fashion yang paling sering digunakan adalah tas. Nah, selain dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan, tas juga dapat menambah penampilan dari penggunanya menjadi lebih menarik loh. Banyak sekali pilihan tas yang dapat digunakan. Bahan-bahannya pun beragam, mulai dari kain, kulit, dan lain sebagainya. Tapi, pernah nggak sih kebayang tas yang dibuat dari kayu? Nah, di daerah Krebet, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, ada sebuah industri pembuatan tas berbahan dasar kayu yang bernama Ruaya. Jadi awal mulanya itu tahun 2015 waktu itu. Belum mulai jadi Ruaya sih waktu itu. Kenapa kok jadi Ruaya? 2015 itu kita keliling ke beberapa pengrajin gitu kan, ke sentra-sentra pengrajin itu, ternyata potensinya itu besar gitu. Dalam artian banyak produk-produk yang dihasilkan itu susah buatnya itu, tapi mereka menghargainya dengan harga yang relatif rendah. Jadi kita lihat mungkin ada peluang nih di sini nih. Nah, akhirnya 2015 pertengahan itu juga pada waktu itu boomingnya jam tangan dari kayu. Jam tangan dari kayu. Nah, kita tertarik juga ingin menciptakan produk itu kan. Kita desain, udah jadi desainnya, kemudian ke pengrajin, ke belusuan ke pengrajin, banyak penolakan waktu itu. Nah, ya karena desain baru kan ini ya, mungkin kerumitannya nggak tahu, kemudian pasarnya juga nggak tahu apakah akan berlanjut dan sebagainya. Sampai akhirnya di sini ketemulah pengrajin di sini, dan sampai sekarang ini itu mulai kita riset, kita bikin jam tangan dari kayu selama 3 bulan. Jadi produknya jam tangan dari kayu jadi. Cuman yang lain juga jadi nih, teman-teman yang lain juga bikin jam tangan dari kayu kan, itu jadi juga. Bahkan ada yang jual produknya waktu itu 350, yang dari awalnya jam tangan dari kayu matua itu kan 1 juta ke atas kan ya, itu peluangnya masih bagus. Ada yang jual segitu. Nah, pasarnya kan mulai nggak sehat nih kalau gini nih. Nah, akhirnya kita coba desain yang baru apa. Kalau kita bertahan dengan produk yang lama jam tangan kayu itu nggak bakal booming nih. Akhirnya kita bikin desain speaker pasif itu dari kayu. Nah, itu bertahan, produk pertama Ruaya yang akhirnya menjadi produk pertama. Nah, pada akhirnya Ruaya dikenal
di awal-awal munculnya itu dengan produknya speaker dari kayu. Ruaya itu artinya siklus perkembangbiakan ikan cakalang. Jadi ketika berkembang biak, ikan cakalang itu pergi ke tempat-tempat yang berbeda. Nah, siklus itu namanya ruaya. Tapi yang menarik bagi kita itu ikan cakalangnya. Filosofi hidup ikan cakalang. Ikan yang terus-menerus bergerak. Kalau dia tidak bergerak, saluran dalam tubuhnya akan beku. Pilihannya dia bergerak atau mati. Kalau kayak orang Jawa bilang itu ora obah ora mamah gitu kan. Nah, ya, itu ikan cakalang. Dodi menggunakan uang tabungannya sejumlah 10 sampai 20 juta rupiah sebagai modal awal bisnis ini berjalan. Modal tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pembelian bahan baku dan mesin untuk produksi. Dalam pengerjaannya, Dodi dibantu 6 orang pekerja yang berasal dari warga sekitar Krebet, Pajangan, Bantul untuk mengolah kayu dan 2 orang pekerja lainnya untuk membantu di tahap finishing. Menurut Dodi, kayu merupakan bahan yang sangat fleksibel untuk menjadi bahan baku sebuah produk. Selain mudah diolah menjadi berbagai macam barang, hasil produk dari kayu juga mempunyai nilai estetika yang baik. Karena itulah, Dodi memilih kayu sebagai bahan baku utama pembuatan produk-produk dari ruaya. Kalau produk utama ruaya saat ini tas, berbagai macam tas dari kayu sih. Ada sekitar 17 jenis tas dari kayu yang jadi unggulan itu. Terus kemudian karena limbahnya banyak banget nih di workshop, kayu kan tas kayu kan butuh banyak gede tuh, butuh kayu gede. Nah itu membuang limbahnya banyak itu. Mau nggak mau daripada jadi kayu bakar, kita olah jadi beberapa produk turunan kayak jam dinding, notebook, card case, coaster dan macam-macam sih. Kalau turunannya itu banyak. Kalau untuk kayu biasanya dulu masih cari-cari ya blusukan, karena mindi itu di pasaran jarang. Maksudnya kita beli papan mini nggak ada gitu kan. Padahal kebutuhan kita itu harus custom paling nggak 4 cm ketebalannya kan. Jadi kalau yang sekarang sih sudah ada yang kontak gitu, Mas ada pohon mindi gitu. Ya ada pohon itu kita tebang. Terus ya udah jadi kita belinya itu bukan papan, bukan gelondongan tapi pohonnya. Dari beli pohonnya. Terus ya udah kita olah sampai akhirnya dibawa ke sini. Dari awalnya ya pengolahan kayunya pertama, karena kayu mindi itu riskan untuk melengkung kan dia. Jadi kita olah dulu di oven. Ovennya di sini juga kita di oven itu custom juga kita bikin ovennya. Suhunya berapa tuh Mas? Suhu karena ini oven manual jadi itu tidak tahu suhunya berapa gitu. Cuman untuk pengetesan kapan kayu ini sudah basah, masih basah atau sudah kering, kita pakai alat. Jadi paling enggak kadarnya itu di bawah 11%, kadar air di bawah 11%, itu baru bisa diolah. Nah, dari kayu papan-papan tadi yang sudah di oven, kemudian dipotong sesuai dengan ukurannya. Tas kan macam-macam juga itu ukurannya, ada yang 25, ada yang 15, 17 dan sebagainya. Senti ya, dipotong itu, kemudian dipotong sesuai polanya juga. Kan polanya yang ada lingkaran, ada kotak, ada yang heksa dan sebagainya. Dipotong, kemudian karena kita modelnya kan solid ya. Jadi dari potongan yang sudah jadi tadi bulat bawahnya itu di router, dibolong, dilegok gitulah. Dan di finishing, amplas, sanding sealer dan sebagainya, wood filler, semprot, terus ya ada pasang aksesoris, masuk ke kulit, terus bagian dalam di sweat, interiornya itu dipasangin pakai sweat gitu. Udah halus gitu kan, dari sini udah halus, masuk ke sana, terus sweat itu ya udah itu proses terakhir sih, masuk ke packaging.
Ya kelebihannya mungkin kalau untuk tas ya, kelebihannya mungkin ya ketika menggunakan seumpama ini ya, di pasar gitu atau di mall gitu. Ketika di mall ada orang pakai tas kulit, tas kain gitu, itu ya seragam, hampir semua orang pakai gitu. Tapi ketika ada satu orang yang pakai tas kayu, mungkin dia menjadi poinnya gitu kan, jadi yang paling kelihatan gitu kan. Nah itu kan tagline kita kan, kalau yang sekarang yang produk tas itu kan fashion is a weapon gitu kan. Ya jadi ya apa yang digunakan itu adalah senjata kita untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya gitu kan. Kalau kekurangan ya jelas ada gitu kan. Setiap produk fashion itu pasti dipakai itu kayak sepatu hak tinggi gitu kan. Secara estetika dipakai bagus, tapi kan sebenarnya sakit untuk makainya gitu kan. Nah, untuk tas kayu sendiri kekurangannya untuk bawa barang yang banyak gitu. Kadang ada orang yang barangnya sangat banyak itu ya nggak cukup, karena dia tidak bisa fleksibel kulit yang bisa mengembang atau kan yang bisa mengembang gitu kan. Jadi cara perawatan tasnya itu sebenarnya tinggal dilap ketika dia terkena air atau debu, ya sering-sering diolesin minyak. Kan ada perawatan tas itu, Ming Oil, produk oil itu. Ya dilap itu aja biar warnanya tetap seperti itu. Harga jual produk tas Ruaya berkisar dari Rp700.000 hingga Rp1.200.000. Sedangkan untuk souvenir dengan ukuran lebih kecil seperti notebook, earphone case, card case, jam dinding, dan yang lainnya dibanderol dengan harga Rp70.000 hingga Rp400.000. Target pasar dari brand Ruaya sebagian besar adalah kalangan wanita yang berusia sekitar 25 tahun ke atas. Jadi kita ada tiga untuk pemasaran. Untuk pemasaran Ruaya itu ada tiga. Yang satu sosial media, ya Instagram, Facebook, kemudian ads di Instagram, kemudian marketplace itu termasuk ya Shopee, Tokopedia. Yang kedua itu konsinyasi. Konsinyasi itu di beberapa toko di Galeri Jakarta, ada 2 kalau nggak salah di Jakarta. Jogja ini ada di Pawero Taman. Terus yang baru-baru ini di bandara itu, galeri di bandara. Terus yang ketiga, yang paling kita kenceng itu malah di yang ketiga ini, pameran. Agenda wajib kelihatannya kalau pameran. Karena kita bertemu buyer-buyer potensial itu malah di pameran ini. Ruaya pernah menjual produknya sampai ke beberapa kota di Indonesia, di antaranya Jakarta dan Bali, juga ke beberapa negara lain seperti Yunani, Amerika, dan New Zealand. Menurut Dodi, omset yang dihasilkan brand Ruaya sangat fluktuatif, kisaran 30 hingga 70 juta rupiah per bulannya. Ruaya bertahan ini tahun yang ke-5 ya, tahun yang ke-5. Kenapa bisa bertahan? Ya karena ada orderan yang jelas itu sudah pasti itu. Semua produsen sih, semua produsen bertahannya gara-gara ada orderan. Ini ketika kita bicara tentang Ruaya itu bukan hanya tentang tas kayu gitu kan, bukan hanya tentang produknya yang kayak gini, brandnya seperti ini, tapi di dalamnya itu kan banyak aspek yang menghidupinya. Bekerja itu mereka punya keluarga gitu kan, terus supplier mereka juga punya keluarga. Nah itu mungkin salah satu alasan yang paling kuat kenapa ini bertahan sampai sekarang. Ya pesan saya mungkin sih yang perlu, kalau cara itu bisa dicari, kemudian apa yang perlu diasah itu mungkin mentalnya. Jadi ya udah harus ajak, maksudnya kita perlu memelihara konsistensi itu penting sih, itu dengan konsistensi itu. Ya pesannya untuk mungkin kata mutiranya jangan takut menjadi naif sih, ya biar agak beda ya. Mungkin jarang juga sih ya jangan takut menjadi naif, padahal naif itu dicapnya mungkin buruk, negatif itu, tapi nggak ada salahnya kok jadi naif.
kita jadi nggak takut untuk belajar apa-apa, untuk menghadapi apa-apa gitu.